Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Untuk memahami judul tersebut, kita wajib tahu apa itu Islam yang rahmatan lil alamin. Dan orang yang tahu Islam yang rahmatan lil alamin akan memahami bahwa semua para nabi beragama Islam. Orang yang paham dengan Islam yang rahmatan lil alamin, tentu mereka mengetahui mana yang wajib dituhankan, mana yang memuja berhala atas prasangkanya, dan dapat memilah dan memilih ajaran sesat dengan yang lurus sesuai dengan tauhidnya para nabi, dengan yang tauhidnya yang sudah rusak atau tidak lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh para nabinya. Tauhid yang paling tua usianya dan masih banyak yang menjadikan sebagai rujukan untuk memahami zatnya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Sepengetahuan kami hanya wejangannya nenek moyang orang Nusantara. Yang lainnya sudah musnah, seperti tauhidnya agama tetangga yang terbilang baru adanya sebelumnya ajarannya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kitab tersebut disebutkan awal kejadian itu firman yang artinya secara kias, tidak ada firman yang menyerupai, tidak ada firman yang menyamai, apalagi yang melebihi dengan kitab sucinya atau dengan kitab Injilnya. Maksudnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar atau maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Yang demikian ini sudah tidak ada di umatnya Nabi Isa yang mempunyai iman yang seperti itu. Kalau di orang Nusantara yang berpegang teguh dengan wejangannya nenek moyang kita, yang mewejangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tan kenoki noyo opo, masih banyak. Akan tetapi oleh umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini malah dituduh kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon. Bahkan orang-orang yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya mereka, kalau di Jawa hanya manunggalnya jagat kecil dengan jagat besar. Bahkan mereka hanya memahami jagat kecilnya disamakan dengan Tuhan, atau yang disebut menyesuskan dirinya sendiri. Ada juga yang hanya memahami jagat besar, mereka tidak dapat membedakan antara langit bumi dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya hanya berpedoman dengan ayat Allah, lebih dekat dari urat nadi saja. Ingkar ayat Allah bersemayam di atas arsy, yang seharusnya kedua ayat tersebut wajib diimani dan untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebaliknya mereka tidak paham dengan dalil yang sesungguhnya. Kalau bumi ini bulat dipahami datar, akibatnya Tuhannya dianggap sama dengan Nabi Adam. Pertanyaannya, bila kalian berhaji dan diimami oleh mereka para pemuja berhala, bagaimana hajinya? Mohon dijawab di kolom komentar. Sebagai umat manusia hidup di akhir zaman ini, kita wajib beriman ke semua para nabi, karena baginda Nabi Muhammad SAW menyontohkan melakukan syariat dari nabi sebelumnya dan menjadi rukun Islam yang kelima. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.